Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwal Pariji dari kelas manajemen 2C dengan NPM 2101075. Di sini saya akan memaparkan materi tentang korupsi dan hancurnya keadaan bangsa. Sebelum ke materi tersebut, saya akan membacakan dulu apa itu korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio. Vocema Andrea pada tahun 1951 atau corruptus Webster Student Dictionary pada tahun 1960. Selanjutnya dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal dengan istilah corruption corrupte dalam bahasa Inggris, corruption dalam bahasa Prancis, dan corrupte dan corrupte atau dalam bahasa Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Sementara Muhammad Dawam Raharjo memberikan uraian mengenai pengertian korupsi yang mengatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati. Tatanan itu bisa berwujud pemerintahan, administrasi, atau manajemen. Dengan demikian, korupsi sesungguhnya mengilustrasikan satu keadaan yang menyeramkan, menyedihkan rakyat, memberikan efek sangat buruk bagi kehidupan, membuat kondisi menjadi labil, menciptakan kegaduhan hidup, dan lain sejenisnya. Korupsi dengan kata lain adalah sebuah kejahatan dari kerja-kerja manusia yang tidak menghargai norma kehidupan agar dijadikan kehidupan ini tidak tercipta sebuah keindahan dan kebermaknaan dalam hidup. Korupsi menampilkan sisi gelap dari sebuah kehidupan yang tidak mengenakan sama sekali bagi sebuah keberlangsungan kehidupan. Korupsi sangat dekat dengan segala hal yang sangat menyesatkan dan selanjutnya menimbulkan kegaduhan dan kegaduhan. Kondisi atas korupsi tersebut adalah menciptakan sebuah suasana dan keadaan yang tidak sehat alias sakit. Karena korupsi, segala sendi kehidupan kemudian bisa tercerai-berai dengan demikian rupa. Korupsi dan hancurnya keadaan bangsa. Pemerintahan yang bersih, good governance, menjadi sebuah urgensi untuk melahirkan kinerja pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada hajat hidup orang banyak. Pemerintahan yang bersih menjadi sebuah penjelas bahwa roda pemerintahan benar-benar dijalankan secara benar. Tidak ada kerja-kerja yang menyimpang, yang kemudian merusak hati nurani publik. Pemerintahan yang bersih sesungguhnya merupakan sebuah potret bahwa sesungguhnya agenda pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan publik kemudian sudah ditunaikan dengan sedemikian konkret dan praktis. TAP MPR nomor 11 /MPR 1998 yang dihasilkan pada era reformasi tahun 1998 sudah sangat jelas berbunyi, penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau disingkat dengan KKN. Persoalannya adalah, kini pemerintah saat ini bukan bebas dari korupsi dan lain sejenisnya. Justru pemerintahan saat ini semakin dihuni oleh para manusia yang berhati culas, picik, dan berpikir sempit. Pemerintahan saat ini, termasuk di dalamnya pemerintahan daerah, sudah tidak lagi ditempati para penyelenggara negara yang bersih dari KKN. Justru mereka adalah mantan narapidana yang pernah melakukan korupsi. A. Redupnya masa depan bangsa. Salah satu keberantakan yang parah dan kini sedang menjadi pusat perhatian adalah korupsi. Syed Hussein Alatas mengatakan bahwa penyakit korupsi akan melalui tahap 1. Terbatas, 2. Meluas, dan yang ketiga menghancurkan masyarakat di mana para koruptor berada di dalamnya. Pada tahun 1967, Jenderal Abdul Haris Nasution sudah mulai mengkhawatirkan perkembangan korupsi dan mengingatkan bahwa jika korupsi terus dibiarkan, maka ini akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Ternyata, prognosis tersebut kemudian menjadi kenyataan saat ini. Kita telah memasuki tahap kedua dari ramalan itu. Korupsi sudah meluas. Jika tahap ini gagal dihentikan,
Keruntuhan masyarakat terbentang di depan mata, sehingga pada tahap itulah korupsi menyebabkan masyarakat melakukan bunuh diri dan para koruptor yang berada di dalamnya akan turut tergilas. Bangsa yang sudah terjebak dalam lingkaran kemiskinan, keadaban, dan peradaban akibat korupsi membuat bangsa ini tidak berbuat apa-apa, kecuali tersungkur dalam lubang kehancuran antah berantah. Bagaimana sebuah bangsa akan bisa berkembang dan kemudian mencapai mimpi agungnya dalam melakukan kiprah pembangunan ketika para penyelenggara publik sudah tak memiliki keinginan perjuangan kebangsaan. Mereka semua sudah larut dalam kepentingan masing-masing yang sangat dekat dengan kekuasaan pribadi dan golongan. Mereka sudah menempatkan kepentingan pribadi dan golongan sebagai nomor wahid atau nomor satu untuk ditunaikan dengan sedemikian rupa. Kepentingan publik sudah diabaikan dengan sedemikian rupa. Kepentingan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak sudah ditinggalkan saat mereka sudah memegang kekuasaan di kursi kekuasaannya. Rasa manis dan nyaman berada di kursi kekuasaan menjadikan mereka lupa untuk menjalankan amanat dan mandat rakyat dalam rangka mengawal perubahan bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Rasa nyaman dan tentram berada dalam kursi kekuasaan menjadikan mereka terlena dan terbius sehingga mereka lupa bahwa mereka adalah pelayan publik. Ini adalah sebuah ironisitas. Kepekaan mereka kemudian menjadi tumpul dan ditumpulkan akibat sudah diperbudak oleh kekuasaan yang berada dalam genggamannya. Keinginan untuk berbuat untuk bangsa selanjutnya sudah dikalahkan oleh nafsu pribadi dan golongan yang sangat anarkis dan destruktif. Apa yang merealitas tentang kondisi rakyat yang miskin sebetulnya? Bukan karena mereka ingin miskin atau bercita-cita ingin menjadi miskin, namun karena akibat perilaku para elit yang tidak memperdulikan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Uang rakyat yang berada di kas negara tidak dimuarkan untuk membangun kehidupan rakyat yang merdeka dan bermartabat. Uang rakyat tidak dikelola dengan baik untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Uang rakyat justru dihabis-habiskan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan golongannya. Dengan demikian, ada beberapa indikator yang menandakan bangsa menjadi redup dalam meraih cita-cita masa depan. 1. Hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik. Mengapa bangsa ini tidak dan belum mampu keluar dari berbagai persoalan, melalui dari lemahnya penegakan hukum, ekonomi yang lebih mendukung kaum kaya, dan lain seterusnya. Kemudian, berjalan dengan hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik, para pemimpin di Republik tercinta ini sudah tak mampu memberikan kerja-kerja pembangunan yang berkedaulatan dan bermartabat. Para pemimpin telah menggadaikan idealismenya untuk sebuah tujuan sempit dan kerdil. Para penyelenggara hajat hidup orang banyak lebih mengedepankan pada supaya diri untuk melakukan kebohongan dan pembohongan publik dengan cara melahirkan kebijakan-kebijakan yang salah arah dan tujuan. Dengan kondisi demikian, hal ini membuat bangsa tak mampu didorong menjadi lebih baik ke depannya. Dari sinilah cahaya terang benderang yang akan menerangi perjalanan bangsa ini menjadi redup dan pudar. Tak mungkin lagi membawa harapan perbaikan bagi semua. Yang terjadi justru adalah kian hancurnya masa depan bangsa, sebab para pemimpinnya sudah tak memiliki impian tinggi dan agung untuk bekerja sepenuh hati untuk kepentingan bangsa di atas segala-galanya. 2. Pragmatisme dan primordialisme. Bangsa yang kian susah berlari kencang untuk mencapai harapan yang lebih baik adalah karena para pemimpinnya sudah sangat pragmatis dan primordial. Segala hal yang harus dilakukannya selalu menggunakan pendekatan untung rugi. Untung rugi pun kemudian lebih kepada pribadi dan golongan. Selama itu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi pribadi dan golongan, para penyelenggara publik selanjutnya akan bekerja. Kondisi ini memang sangat ironis. Ke depan, bagaimana akan bisa mengerjakan kerja-kerja kerakyatan dan kebangsaan? Kita ukuran dalam menunaikan setiap pekerjaan sangat sempit dan kerdil. Berbuat sesuatu atas nama rakyat dan bangsa, kemudian berdekatan dengan bagaimana sesuatu itu membawa kebermanfaatan sektoral. Tentu kondisi sedemikian ini sangat merumitkan perjalanan negeri ini ke depan. Tak akan pernah ada sebuah pengelolaan negara dan negeri yang benar-benar sehat. Bagaimana sebuah tugas akan dikerjakan secara sehat ketika para penyelenggara kepentingan publik sudah menutup mata dan telinga
atas berbagai kepentingan publik secara konkret dan praksis. Dari sinilah sebuah kata paling tepat bisa dimunculkan, bahwa jangan pernah ada optimisme membangun bangsa yang beradab dan bermartabat ke depan. 3. Kerja tanpa visi. Ketika penyelenggara publik bekerja tanpa visi, jangan berpikir dengan harapan tinggi agar ada sebuah perbaikan bagi peningkatan kualitas hidup rakyat. Kerja tanpa visi bermakna bahwa mereka bekerja sebenarnya bukan untuk melayani rakyat, memberikan sebuah cahaya penerang bagi perjalanan rakyat, memberikan pedoman hidup bagi rakyatnya. Mereka juga bekerja bukan atas nama panggilan nurani paling dalam. Mereka melakukan sesuatu bukan karena memberikan kemanfaatan bagi semua, melainkan mencari penghidupan bagi diri dan golongannya. Sangat berbeda antara orang yang bekerja dengan bervisi dan tanpa visi. Yang bervisi selalu meniatkan diri secara tulus dan bersih bahwa apapun yang dikerjakannya untuk rakyat. Sementara yang bekerja tanpa visi adalah mereka mencari keuntungan sektoral yang kemudian merugikan kepentingan publik. Membaca 3 gejala umum di atas yang berpotensi meredupkan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan, maka sesungguhnya kita di Republik ini sudah mengalami hal-hal demikian. Kepentingan pribadi dan golongan sudah sangat dominan, dan ini mencelakai kehidupan berbangsa dan bernegara. Pragmatisme dan primordialisme sudah semakin menjadi-jadi. Penyakit yang sangat anarkis dan destruktif ini telah memberikan sumbangan sangat signifikan bagi runtuhnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Pragmatisme dan primordialisme telah membawa kapal bangsa ini harus tenggelam di lautan lepas, sehingga dari sinilah kondisi bangsa yang harus terus-menerus terpuruk dalam kemuraman masa depan. Masa depan yang muram berarti bahwa sudah tidak ada lagi sebuah kemajuan yang bisa diharapkan bersama. Masa depan yang muram mengindikasikan bahwa kehancuran yang harus dialami bangsa ini benar-benar sangat luar biasa kronis. Dan kondisi sedemikian pun bukanlah sebuah ramalan yang hanya sebatas ramalan, akan tetapi sudah berada di depan mata. Ketika keberadaan bangsa sudah kian memudar dan muram, ke depan perjalanan Republik ini pun semakin tidak jelas arahnya, kemana harus melangkah. Akibat korupsi yang kian merajalela, muka yang bisa dinanti adalah kehancuran sebuah bangsa di masa depan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah ucap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.